Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Dari Dani Gemrot. Hari ini aku mau touring lagi. Sekian lama nggak touring, udah berapa bulan ya. Terakhir itu di Kediri Kelut. Dan ini mau ke kemana ya? Aku lupa. Ini aku mau prepare dulu. Pakai sunscreen guys. Nggak pakai apa-apa, cuma pakai sunscreen. Biar perjalanan itu nggak terpapar sinar matahari. Ini cuacanya mendung guys. Tadi jam 6 itu sempat gerimis, tapi udah reda. Tapi cuma mendung aja. Aku tuh udah prepare kemarin-kemarin. Aku tuh kalau touring itu prepare-nya itu kemarin. Prepare kayak baju, kayak tempat-tempat tidur, terpal, dan lain sebagainya itu kemarin. Jadi sekarang tinggal prepare yang ada di badan aku aja. Kayak aku berangkat sendiri sama Pak Su. Sebenarnya aku itu mau pakai single tank, tapi ternyata single tanknya itu belum jadi. Jadi ya udah kita boncengan lagi. Dan ini aku lagi udah ada prepare juga, prepare makanan. Bentar. Tara, ini dia aku udah prepare. Ini prepare nasi. Nasinya aku bagi 4 karena nggak muat daunnya. Kenapa aku pakai daun jati? Karena percaya nggak percaya, dulu itu pernah aku turun ke Wonosobo, itu aku makan 2 hari dia nggak basi teman-teman. Jadi kenapa aku itu kalau touring, kalau bepergian itu kalau bontot atau bawa bekal kayak gini tuh aku taruh di daun jati kayak gini. Terus biar nggak sampah juga kan, kalau 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 pakai kayak gini tuh biar kalau buang di tempat manapun, kita buang sampah sembarangan pun nggak apa-apa, karena kan bisa ke daur ulang. Dan ini udah ada lauk pauknya, ini ada sambel. Berhubung aku tuh punya stok sambel sama stok kayak ayam yang udah aku ungkep, makanya aku bawa bontot kayak gitu. Jadi tadi itu cuma prepare buat nasi aja sama goreng-goreng aja. Aku setiap ada stok itu aku bawa ya teman-teman, daripada mubazir dan kelamaan di kulkas. Ini udah semua, tinggal masukin kresek dan aku mau prepare lagi. Ini sampai Cepu guys. Cepu ya? Cepu. Ini temen aku Anton lagi nyetel karena motornya gak tahu kenapa kayak berbet. Jam berapa ya? Jam piroi? Halo anyar neho. Ternyata aku kena tipu. Aku ternyata bareng sama Anton sama Farel. Dan ini tuh first time buat Farel touring pertama kali naik Vespa. Bukan sama teman-teman Vespa, karena kita hanya berempat. Jadi kayak dia itu pertama kali touring ikut Pak Su. Dan alhamdulillahnya itu dapet tebengan sama Anton. Aku sebenarnya itu mau ajak Farel tapi goncengan sama Pak Su. Aku naik single tank karena single tanknya itu nggak jadi, alias belum selesai perbaikan. Jadi aku goncengan sama Pak Su. Jadi rencananya itu aku cuman berangkat berdua sama Pak Su ke acara Blora ini, tapi ternyata Anton ikut bareng juga, dan juga Farel ternyata bisa ikut. Jadi ya udahlah ya, kita berempat deh, tapi cuman pakai 2 motor aja. Tadi ada sedikit masalah yang waktu dari Cepu, tapi nggak lama juga, nggak ribet juga, cuma benerin sepuyer aja. Terus setelah itu kita cus berangkat lagi. Kita menikmati perjalanan yang ternyata masih indah banget, masih asri banget hutan yang ada di Blora ini. Aku juga pertama kali ya teman-teman
datengin acara Kemblora ini, dan aku juga pertama kali nginjakkan kaki di area kota Blora ini. Jadi kayak aku juga first time sih touring Kembloranya, tapi kalau untuk touring Vespa aku udah berkali-kali cie. Ini aku lagi ambil video, pemandangannya itu indah banget. Hutan-hutannya itu masih asri banget. Aku suka banget kalau touring itu ngelewatin kayak pemandangan-pemandangan kayak gini, teman-teman. Gak tahu kenapa. Pokoknya kayak happy, kayak kayak hati, pikiran itu kayak ikut adem kayak gitu loh. Apalagi ini perjalanannya itu full banget sama mendung. Jadi alhamdulillah itu nggak panas, dan itu tujuan aku itu berangkat touring pagi itu ya menghindari panas itu loh teman-teman. Karena kalau cuaca panas pun kan naik Vespa juga nggak enak, mesin juga cepat panas, otak cepat panas, hati cepat panas. Jadi aku tuh lebih suka touring naik Vespa itu pagi. Kalau dulu itu aku seringnya itu touring itu sore, tapi berhubung ini sore itu udah musim hujan, jadi kayak sore itu sering hujan, kita mutusin berangkat pagi deh. Dan ini udah sampai di Blora, bentar lagi itu udah sampai lokasi. Ini isi bensin sekalian istirahat, karena kaki aku itu kurang sehat, kaki aku itu lagi sakit teman-teman. Dan kita berempat sampai lokasi itu sekitar jam 10 setengah 11 teman-teman. Beberapa menit setelah kita sampai, aku itu sampai lokasi muter-muter dulu, kita nyari tempat buat berteduh karena waktu datang itu udah mendung, mendung banget 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 banget. Alhasil beberapa menit kemudian itu beneran hujan. Alhamdulillah kita dapat tempat teduh itu kayak di warung angkringan kayak gitu yang belum ada orangnya, jadi kita nunut neduh di situ. Kenapa nggak neduh di rumah-rumah? Ternyata lokasi acara Blora Vespa Noise ini tuh sekelilingnya itu banyak sih rumah, tapi rumah di sini itu kebanyakan berpagar teman-teman. Jadi kalau kita mau masuk juga nggak enak, mau numpang bertuduh juga nggak enak karena rumahnya itu kebanyakan berpagar kayak gitu. Dan setelah hujan reda, ini Pak Su sama Jamet sama Gocon tak suruh cepet-cepet bangun tenda. Nanti kita bisalah neduh di warung lagi, yang penting barang-barangnya itu udah enak masuk di tenda, kayak kita nggak perlu ngamanin barang-barang, helm, tas dan lain sebagainya kayak gitu loh teman-teman. Alhasil ini bertiga lagi bangun tendanya cukup besar, kalau dibuat duduk berenam itu juga masih muat ya. Yang penting kita bisa berteduh dulu aja kayak gitu, karena cuman bawa satu tenda. Setelah itu kita udah beres-beres benerin tenda, kita makan teman-teman. Ini tuh udah telat banget makan siangnya karena hujan tadi, kita nggak bisa makan siang, dan ini tuh kita makan sekitar jam 3 sore. Jadi kayak makan plus makan siang plus makan sore. Kayak gitu. Dan setelah makan kita istirahat dulu sih sebenarnya. Dan ini aku jam 4-an, aku sama Pak Su keliling lokasi acara Blora Festival Noise ini. Jadi aku mutusin sama Pak Su itu masuk lapangan. Ternyata lapangannya itu lumayan becek teman-teman, kayak namanya juga habis hujan lebat kayak gitu ya. Jadi kayak pasti ini kalau jamming ya kotor pasti. Jadi aku ini keliling-keliling, aku lihat Vespa kontes juga, tapi ini nggak tahu kenapa mungkin belum datang semua ya teman-teman. Waktu aku ngerekam video ini kan masih sore, belum datang semuanya, jadi cuman ada beberapa aja kontes Vespanya. Terus lapak juga nggak begitu banyak, yang banyak itu malah justru pedagang yang asli situ teman-teman, karena ternyata lapangan ini tuh hampir semuanya, bahkan udah semuanya yang ada di pinggir keliling muter itu ternyata pedagang semua. Jadi kayak pedagangnya itu banyak banget, jadi kita tuh nggak perlu repot-repot mikir ini makan apa, kita nyari makan
makanan apa kayak gitu tuh nggak bingung banget, kita mau minum apa itu udah nggak bingung banget karena semua yang ada di keliling lapangan itu penjual makanan semua. Dan ini udah malam, ini aku sama Pak Su sama Anton sama Farel itu nyari makan, dan setelah makan kita jamming. Bukan kita, tapi aku sama Pak Su, karena malam ini udah pencar semua nyari tempat jamming sendiri-sendiri. Aku sama Pak Su itu sebenarnya nggak jamming sih, karena aku cuman ada di pinggiran aja deket pemadam, dan lokasi aku bangun tenda tadi itu deket banget sama panggung teman-teman. Kayak kayak berapa meter ya, paling berapa meter ya, 30 meter nggak sampai lah ya kali. Jadi kalau aku pun sama Pak Su itu lihat lihat jamming dari tenda itu masih bisa banget, tapi berhubung aku itu mau ambil video, aku mutusin sama Pak Su itu buat ayo kita ke lapangan sebentar, aku bilang gitu sama Pak Su buat ambil video. Ternyata ini yang ngerekamin kan Pak Su ya teman-teman. Pak Su itu sampai naik ke mobil pemadam buat ngerekamin, karena aku nggak bisa gerak, kaki aku itu kayak kepetel di tanah, alias alias apa ya, kepetel itu bahasa Indonesianya, kayak kaki aku itu udah tanah liat semua. Jadi kayak aku nggak begitu lama itu lihat Tony main, aku kembali lagi ke tenda. Aku bilang sama Pak Su ayo lihat ke tenda aja, apalagi aku waktu sampai di lokasi Blora, di lokasi acara Blora Vespa Noise ini tuh aku alergi teman-teman, alergi badan aku tuh kumat. Jadi kayak aduh, udah menderita karena hujan, terus menderita karena alergiku kumat. Jadi kayak aduh, aku tuh udah males lah ya teman-teman. Kita tuh di sini mau happy tapi ternyata aku kena musibah. Jadi kayak ya udah, aku mutusin buat diam aja lah di tenda, kita lihat di tenda aja kayak gitu. Dan ini sebelah-sebelah aku itu banyak banget pedagang angkringan, karena emang ternyata setiap hari itu di area ini tuh penjualnya itu banyak banget kayak gitu. Aku udah tanya-tanya, kita juga cerita-cerita juga sama pemilik angkringan itu kayak gitu teman-teman. Dan ini aku sama Pak Su lagi di depan tenda, kita lihat dari tenda aja karena cuaca udah dingin banget, penontonnya juga udah semakin malam kan semakin happy ya teman-teman. Jadi kayak udah ramai banget, jadi aku mutusin buat di tenda. Dan sekian dulu video aku kali ini ya teman-teman. Seperti inilah keseruan aku sekian lama, udah berapa bulan ya aku tuh nggak berangkat touring, karena touring terakhir itu aku touring ke Kelut. Jadi kayak udah beberapa bulan kayak gitu terlewati tanpa adanya touring ataupun healing. Jadi kalau touring kayak gini tuh happy, pokoknya bawaannya tuh happy terus, walaupun kena musibah tapi kita harus tetap happy, kita harus tetap bersyukur dengan segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kayak guru ya teman-teman aku ki. Dan sekian dulu video aku kali ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan ini video yang terakhir pagi hari. Aku itu bangun jam 5 pagi, nggak tahu kenapa jam 5 udah bangun. Terus aku bilang sama Pak Su, ayo mulai, karena aku ternyata capek. Malam itu aku nggak bisa tidur, kaki aku itu lagi kram sakit nggak tahu kenapa. Jadi waktu pagi aku bangun itu aku bilang sama Pak Su, wis ayo mulai, aku pengen istirahat di rumah aja kayak gitu. Dan pulangnya itu masih disuguhkan dengan pemandangan yang begitu indah, asri, adem banget, masih turun embun. Pokoknya indah banget, aku menikmati banget perjalanan pulang kali ini. Dan sekian dulu video aku kali ini ya teman-teman, ini penghujung video aku juga. Jadi see you di video aku lainnya ya teman-teman, tunggu aku di video selanjutnya, bye bye.